Assalamualaikum. Silakan masuk aja. Ya, masuk. Iya, silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sini aja. Di sini atau di sini? Di sini. Ayo. Silakan duduk. Jalan. Apa Ageng sudah nyaman duduk di situ? Sudah. Gimana kabarnya Ageng? Baik. Ayo. Oh iya, Bang. Ibu dengar kemarin Ageng juara 1 lomba catur ya? Iya Bu, tapi kebetulan saja. Mungkin karena lawan sengaja mengalah. Oh, karena sengaja. Sudah berapa kali Ageng mendapatkan juara 1 lomba catur ini? Dan gimana perasaan Ageng saat mendapatkan juara 1 kemarin? Pengalaman pertama saya Bu, juara 1. Sebelumnya belum pernah. Jadi saya merasa sangat senang sekali. Oh, dengan kata lain Ageng senang ya menjadi juara dalam lomba catur kemarin. Ya seperti itulah Bu. Soalnya ini pengalaman pertama saya. Jadi orang tua saya juga merasa sangat senang sekali. Oh, begitu ya Ageng. Ya, ibu ini merasa sangat senang sekali Ageng datang ke sini. Kira-kira sehubungan dengan kedatangan Ageng ke sini ada nggak yang ingin diceritakan sama Bu Wulan? Iya Bu, saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Merasa senang sekali Ageng mau berbagi cerita. Sekarang coba ceritakan. Oke, baiklah Ageng, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, jadi perlu Ageng ketahui bahwa di sini tugas ibu sebagai konselor itu wajib menjaga kerahasiaan Ageng. Jadi Ageng nanti bebas mau mengatakan apa saja kepada ibu, baik yang bersifat pribadi maupun bersifat umum. Ini Bu, saya ingin menceritakan beberapa masalah kepada Ibu. Yang pertama yaitu saya mencintai seseorang, tetapi teman-temannya tidak menyukai hubungan saya. Yang kedua, saya merasa sangat bosan pada ekstra pramuka karena kegiatannya itu sangat monoton. Yaitu saya sangat malas pelajaran produktif karena pelajarannya itu harus praktek dan tugasnya itu sangat banyak sekali. Baiklah Ageng, ibu berharap dalam pertemuan kali ini Ageng bisa menyelesaikan semua permasalahan yang Ageng alami. Iya Bu. Oke, dari apa yang dikatakan Ageng tadi dapat ibu katakan bahwa Ageng mempunyai 3 masalah. Ya, dari 3 masalah itu kira-kira masalah mana dulu yang ingin Ageng selesaikan terlebih dahulu? Nah, masalah pertama ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Masalah keduanya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk masalah ketiga juga akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya juga. Gimana menurut Ageng? Baik Bu, masalah yang segera ingin saya selesaikan pertama kali yaitu tentang saya mencintai seseorang, tetapi teman-temannya tidak menyukai hubungan saya. Masalah kedua yang ingin saya bahas adalah tentang saya merasa sangat bosan Bu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Masalah terakhir yang ingin saya bahas adalah saya merasa sangat bosan terhadap mengikuti mata pelajaran produktif. Baiklah Ageng, sehubungan dengan apa yang dikatakan Ageng tadi, sekarang coba ceritakan tentang Ageng yang mencintai seseorang tapi teman-temannya tidak suka. Sebelumnya saya mencintai Lia. Saya dekat dengan yang namanya Riris, yaitu teman dekatnya Lia, ya bisa dikatakan sahabatnya. Dekat dengan Riris. Coba sekarang ceritakan kedekatan Ageng dengan Riris. Ya, kedekatan saya dengan Riris bisa dikatakan sangat dekat Bu. Saya sering keluar bareng, makan bareng, tetapi lama-lama dia mulai menjauh dari saya Bu. Kalau boleh tahu ya, kira-kira hal-hal apa yang membuat kedekatan Ageng sama Riris mulai menjauh? Awalnya saya tidak menyangka Bu, kenapa bisa seperti ini. Riris mulai menjauh karena takut bila jatuh cinta kepada saya. Karena Riris takut jatuh cinta.
Terus ketika Riris menjauh, kira-kira gimana perasaannya Ageng? Saya merasa bingung. Kenapa tiba-tiba dia cuekin saya, Bu? Dan di saat itu muncul Lia di dalam kehidupan saya. Merasakan apa yang Ageng rasakan. Bisa ceritakan seberapa dekat hubungan Ageng dengan Lia? Ya dekat sekali, Bu. Bisa dikatakan Lia adalah pacar saya. Pacar. Bu, saya sudah hampir 1 bulan ini pacaran dengan Lia. Tetapi teman-temannya tidak terima dengan hubungan saya. Dan mereka Lia. Dan maka dari itu saya bingung, Bu. Bisa diceritakan kepada Ibu kenapa teman-temannya tidak menyukai hubungan Ageng dengan Lia? Ya begini, Bu. Saya ini dikatakan laki-laki playboy yang saya suka mempermainkan hati perempuan. Apalagi yang saya pacari itu adalah sahabatnya Riris atau teman katanya. Oke, dengan kata lain Ageng tidak terima ya kalau dikatakan playboy? Ya saya jelas gak terima, Bu. Saya kan gak ada maksud menyakiti atau apapun, karena apa yang saya lakukan saat ini memang benar-benar cinta. Terus apa yang Ageng rasakan ketika Ageng berpacaran dengan Lia tapi teman-temannya tidak menyukai hubungan Ageng? Merasa bingung, merasa bersalah, dan merasa gak enak dengan Riris maupun dengan Lia yang dengan kejadian itu, kira-kira apa yang Ageng harapkan? Ya, saya ingin semuanya damai, dalam artian teman-teman Lia yang bernama Riris dan temannya mau menerima hubungan saya, Bu. Kayaknya sejauh ini Ageng sudah punya niat baik untuk damai dan itu sangat mendukungnya. Kira-kira apa yang sudah Ageng lakukan untuk menciptakan suasana damai itu? Yang telah saya lakukan, saya pernah memberikan pengertian, penjelasan mengenai hubungan kami bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Tidak ada maksud untuk menyakiti Riris. Sejauh mana keberhasilan Ageng untuk menjelaskan kepada teman-teman Lia? Memberikan penjelasan kepada mereka sebenarnya Riris sudah menerima hubungan kami. Namun ada beberapa temannya yang belum mau menerimanya. Oke, itu sangat mendukung sekali dengan apa yang telah Ageng lakukan. Nah, apabila langkah tersebut Ageng lakukan kembali dan menjelaskan kepada teman-teman yang belum bisa menerima apa yang telah belum bisa menerima hubungan Ageng dengan Lia, insya Allah akan berhasil dan mereka akan menerima. Sampai akhir kita sudah membahas beberapa masalah yang telah disampaikan sama Ageng, ya. Lia tidak bisa menerima hubungan Ageng dengan Lia karena Ageng pernah dekat dengan temannya Lia yaitu Riris, ya. Dua, di saat Riris sudah menerima hubungan Ageng dengan Lia, tapi di satu sisi teman-teman Riris tidak terima dengan hubungan Ageng dengan Lia, gitu ya. Adapun kelanjutan tentang Ageng bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman yang belum bisa menerima hubungan Ageng dengan Lia, itu sangat tergantung pada diri Ageng sendiri dan Ibu yakin Ageng mampu melakukannya. Iya, Bu, saya akan melakukannya. Oke. Sekarang bagaimana Ageng tentang sesi konseling ini? Apakah ada hal lain yang ingin Ageng sampaikan? Ya ada, Bu. Terima kasih Ibu telah membantu menyelesaikan masalah saat ini. Oke, ya nggak apa-apa karena itu memang sudah tugas Ibu ya sebagai seorang majelis. Nanti Ageng bisa kesini lagi untuk membahas, menindaklanjuti apa yang sudah Ageng lakukan dan kita akan membahas tentang topik kedua kita, masalah yang menjadi prioritas nanti. Saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Assalamualaikum.
Ada talinya mau di mana? Sini. Ini apa di sini? Ini. Oh, di sini ya. Gimana lagi? Apakah sudah nyaman duduk di sini? Nyaman di sini. Oke. Gimana kabarnya, Jun? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit rasa ngantuk. Rasa ngantuk? Iya. Hmm. Ini akibat tadi malam melihat pertandingan bola antara Italia dan Spanyol. Oh ya? Yang menang siapa? Spanyol, Bu. Ada penalti dengan skor 6-7. Wah, ini kebetulannya ini gemar sekali ya lihat sepak bola ya. Iya. Saya senang sekali dengan kedatangan Agung di sini ya. Sebelum kita lanjutkan sesi konseling kali ini, sekarang bulan menanyakan gimana kelanjutan hubungan Agung dengan Lia dan teman-temannya. Alhamdulillah, Bu. Hubungan saya dengan Lia mulai membaik dan teman-temannya bisa menerima hubungan kami. Wah, itu senang sekali ya mendengarnya. Ya, saya hari ini ingin melanjutkan masalah yang kedua kemarin. Saya ingin menyelesaikan masalah ini karena permasalahan itu cukup mengganggu saya. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang ya, perlu Ibu jelaskan dan perlu Agung ketahui bahwa di sini Bulan sebagai konselor itu mempunyai kode etik kerahasiaan. Jadi Agung tidak perlu khawatir kalau misalnya menceritakan semua permasalahan yang Agung alami. Insya Allah nanti Bulan bisa menjaga rahasia. Ya. Oke. Jadi Agung nggak usah takut, nggak usah minder, bisa bebas menceritakan apapun sama Bulan, dan Ibu harap setelah sesi konseling ini bisa mengurangi sedikit permasalahan yang Agung alami. Iya. Oke. Jadi sekarang coba Agung ceritakan lebih detail permasalahan Agung seperti apa? Begini, Bu, sebenarnya saya ini merasa bosan dengan yang namanya kegiatan pramuka karena kegiatannya itu sangat monoton. Dengan kata lain, Agung merasa bosan dengan kegiatan pramuka karena kegiatannya monoton. Iya, karena saya sudah SMK tetapi yang dilatih itu hanya untuk anak SD, SMP saja, dan itu pernah saya dapatkan dulu sehingga saya menganggap bahwa pramuka itu tidak penting. Kira-kira hal-hal apa saja yang membuat Agung merasa bahwa pramuka itu tidak penting? Ya karena kegiatannya itu saja dan seolah-olah kita ini harus berperan sebagai anak sekolah tingkat SD, SMP dan harus banyak menghafal sandi-sandi yang tidak penting. Jadi Ibu merasakan apa yang dirasakan sama Agung ya. Sekarang bagaimana perasaan Agung saat menganggap pramuka itu tidak penting? Ya saya merasa bosan. Di saat Agung merasa bosan, apa yang Agung lakukan di saat Agung merasa bosan saat melakukan kegiatan pramuka itu? Saya hanya main-main saja dan bergurau sama teman-teman sehingga sering dimarahin sama pembina. Begini Agung, di sini Ibu akan memberikan ilustrasi yang menggambarkan bahwa anggapan Agung tentang kegiatan pramuka tidak penting itu adalah hal yang salah. Ilustrasinya seperti apa? Sekarang ilustrasinya begini, kita ambil contoh saja kegiatan bela diri. Dalam kegiatan bela diri itu mungkin kita menganggap hal itu tidak penting. Ya, kegiatannya hanya kita belajar untuk berkelahi, untuk teknik-teknik silatnya, tapi hanya dengan teman-teman sendiri yang mungkin kita bisa dibilang itu tidak serius. Tapi ketika kita di luar, yang kita bertemu dengan orang-orang jahat, itu kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa melawan orang-orang jahat tersebut, kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang lain yang mungkin diusili oleh orang-orang jahat itu. Nah, itu pentingnya dari kegiatan bela diri. Nah, sama halnya dengan kegiatan pramuka ini. Nah, menurut aku mungkin kegiatannya itu nggak penting. Ya, kegiatannya nggak penting, terus monoton. Aku
sama kayak kegiatan saya di SMP Oh, ngisi di depan itu kan markup ini. bahkan sandi-sandi dan lain sebagainya. Padahal kegiatan pramuka itu di sana itu kita dilatih banyak hal. Kita dilatih untuk disiplin, kita dilatih untuk bisa mandiri, kita diajari untuk mencintai alam, kita diajari untuk bersosialisasi dengan banyak teman. Kan banyak teman yang ini ya di sana. Iya. Nah, itulah pentingnya bahwa kegiatan pramuka itu ternyata adalah sesuatu hal yang penting untuk pertemanan. Jadi kegiatan pramuka itu sangat penting, ya. Iya, ternyata mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ada kegunaannya juga. Oke. Iya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa Ageng ambil dari kegiatan pramuka. Jadi mulai sekarang Ageng harus mengubah keyakinan Ageng, pemikiran Ageng bahwa menganggap pramuka itu tidak penting adalah hal yang salah. Dan memang kegiatan pramuka itu adalah sangat penting. Itu yang perlu Ageng tekankan pada pemikiran Ageng saat ini. Iya Bu, setelah diberikan ilustrasi tadi, ternyata pramuka itu sangat penting. Nah ya, dan Ibu senang sekali dengan apa yang dikatakan Ageng yang mengatakan bahwa kegiatan pramuka itu sangat penting dan Ibu yakin keyakinan itu adalah hal yang benar. Nah, sekarang apa yang Ageng lakukan agar tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pramuka sehingga kegiatan pramuka itu terasa menyenangkan dan penting untuk dilakukan? Saya akan berusaha lebih serius dan mendalami setiap kegiatan pramuka yang akan dilakukan. Sudah mempunyai upaya-upaya yang harus dilakukan ya. Dan apabila upaya-upaya itu dilakukan dengan serius, lebih yakin masalah akan terselesaikan. Iya Bos, mulai minggu depan saya akan melakukannya. Oke. Nah, kan setelah sejak awal tadi kita sudah membahas panjang lebar yang mengenai kegiatan Ageng tentang kegiatan pramuka yang menurut pandangan Ageng itu adalah sesuatu yang monoton yang tidak menyenangkan karena sama dengan kegiatan waktu di SD sama SMP dulu. Dan sekarang Ageng sudah punya pandangan bahwa pramuka itu ternyata kegiatan yang menyenangkan dan penting untuk dilakukan. Ya. Sekarang mungkin ada lagi yang ingin diceritakan sama Ageng? Sekiranya itu saja Bu untuk hari ini. Dan saya mau kembali ke kelas Bu, soalnya sekarang sudah waktunya bahasa Indonesia. Oh iya, jadi kalau misalnya nanti Ageng ingin berbincang-bincang lagi, maka Ibu siap untuk melayani, untuk mendengarkan curhatan Ageng. Ya, besok lusa saya akan kembali lagi menemui Ibu lagi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Mari duduk. Sini. Ya. Mana? Sudah semua? Sudah. Nah, jadi sekarang kabarnya Ageng. Cuacanya hari ini cerah sekali ya. Iya Bu. Boleh lah Bu. Sekarang ini cuacanya cocok untuk bersama teman-teman. Nah, pasti seru sekali ya kalau misalnya kumpul dengan teman-teman ya. Iya Bu, seru sekali. Oke, saya merasa senang sekali ya karena Ageng sekarang datang ke sini. Nah, sebelum kita lanjutkan sesi konseling hari ini, Bulan ingin tahu gimana sih kegiatan pramukanya Ageng kemarin? Aku mengikuti kegiatan pramuka sekarang. Ibu senang sekali mendengarnya. Iya Bu, saya hari ini ingin membahas persoalan atau masalah yang ketiga. Oke, bisa diceritakan gimana permasalahan Ageng saat ini? Saya merasa malas sekali saat mengikuti mata pelajaran produktif Bu, karena harus praktek dan menerima tugas-tugasnya itu banyak. Jadi dengan kata lain Ageng malas mengikuti kegiatan mata pelajaran produktif karena harus praktek. Ya seperti itulah Bu yang saya alami saat ini. Begitu ya. Apakah Ageng juga merasa malas dengan mata pelajaran lain? Hanya pada
mata pelajaran produktif saja yang malas. Ketika akan malas ya, apa yang akan lakukan di kelas? Selalu duduk di belakang dan ngobrol bareng sama teman. Apa yang membuat akan malas mengikuti kegiatan produktif ini? Padahal ini kan inti dari kegiatan kita di SMK. Ya karena harus praktek langsung dan sangat sulit, dan belum lagi tugas-tugasnya yang numpuk itu. Dengan kata lain akan malas karena harus praktek langsung dan kebanyakan tugas gitu ya. Iya. Oke. Dengan situasi seperti ini, apa yang akan harapkan? Ya saya ingin berubah lebih baik lagi dan selalu semangat mengikuti mata pelajaran produktif. Itu senang sekali dengan harapan yang diungkapkan sama Agen. Iya Bu, kalau terus-terusan begini pasti nilai saya pasti jelek. Kita sudah membahas ya tentang ternyata Agen ini mempunyai rasa malas dengan kegiatan pelajaran produktif karena harus praktek dan tugasnya sebelumnya. Tapi Agen punya keinginan untuk berubah menjadi tidak malas lagi. Oke. Dan Agen punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Apa yang kira-kira Agen lakukan untuk mendukung keinginan tersebut? Mungkin ada ide dari Agen sendiri, karena yang menentukan keberhasilan adalah Agen sendiri. Sebenarnya saya akan belajar secara sungguh-sungguh dan supaya bisa praktek dan tidak merasa malas lagi. Yang kedua, berusaha untuk menyenangi kegiatan-kegiatan praktik yang banyak itu. Itu sama sekali alternatif pemecahan masalah ya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya alternatif itu dituliskan di selembar kertas ya? Apa yang akan lakukan itu akan dituliskan di selembar kertas. Gimana? Iya, tapi kenapa kok ditulis di selembar kertas? Ya supaya akan tidak lupa dengan apa yang akan dilakukannya. Terus agar akan juga menggunakan pedoman itu sebagai langkah yang akan lakukan. Apakah akan tersedia? Iya Bu, saya bersedia. Akan dilakukan oleh akan. Ini Bu, saya sudah menulis. Bagus sekali. Sekarang Ibu sudah mengetahui ya isi rencana Agen. Sekarang silakan kertas ini dibawa Agen. Terus gunakan kertas ini sebagai pedoman apa yang akan Agen lakukan. Ya kalau misalnya Agen melakukannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah masalah Agen akan terselesaikan. Ya, kira-kira kapan akan melaksanakannya? Ya secepatnya Bu, mulai besok saya akan melakukannya. Bagus sekali ya. Kalau misalnya kegiatan ini dilakukan lebih cepat itu lebih baik. Ya, semoga berhasil. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Sama dulu. Untuk sementara ini sudah tidak ada. Dan saya juga akan balik untuk mengerjakan tugas yang lain. Mengenai proses konseling ini nanti akan harus melaporkan kelanjutannya dari hasil konseling tadi ya. Iya Bu, minggu depan saya akan datang dan ngobrol-ngobrol lagi, membicarakan tindak lanjut dari apa yang saya lakukan tersebut. Saya pamit dulu. Iya. Terima kasih ya. Kita yang